Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa di sini. Dan di episode kali ini akan sangat menarik karena kita akan membahas satu topik menarik yang spesial banget tentunya tentang perjalanan mahasiswa UMY menjadi delegasi Indonesia dalam ajang International Youth Capacity Building Training dan model APEC di Taiwan baru-baru ini. Nah, acara ini menyatukan pemuda dari berbagai negara anggota APEC untuk meningkatkan kapasitas mereka dan mendorong dialog mengenai isu-isu global. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa, sudah ada Hanan di sini. Assalamualaikum. Halo. Hanan. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akhirnya bisa datang juga ke sini dengan udah beberapa kali batal dan reschedule ya. Sibuk banget sepertinya Hanan ini ya. Enggak, sok sibuk aja. Oh, Masya Allah. Nah, abis ini ada agenda lagi berarti ya Hanan? Setelah ini ada agenda lagi rapat. Oke, Hanan boleh perkenalan diri dulu dong. Mungkin masih ada Sobat Muda Mendunia yang belum kenal Hanan. Nah, biar bisa lebih kenal lagi, boleh disebutkan namanya, angkatan berapa, prodi apa, dan asalnya dari mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanan Alfarizi, bisa dipanggil Hanan. Saya dari angkatan 2020, tepatnya dari prodi International Program for Law and Syariah, IPOLS, di bawah Fakultas Hukum. Saya berasal dari Jakarta. Wow, dari Jakarta. Baru tahu. Aku pikir dari Sumatera atau dari mana. Enggak, lahirnya Sidoarjo. Oh, Jawa masih ya. Pindah-pindah. Oke, nah Hanan boleh diceritakan dulu lebih banyak tentang Youth Capacity Youth Capacity Building Training ini dan model APEC. Apa sih itu dan APEC itu sendiri apa? Jadi ini sebenarnya kalau saya riset kemarin itu ternyata acara tahunan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Youth Capacity Building Training ini sendiri adalah sebuah pelatihan kepada anak-anak muda dari berbagai negara, terutama anggota APEC. Itu APEC itu kepanjangannya adalah Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi negara-negara anggotanya itu ada beberapa. Nanti bisa di-searching sendiri. Tujuan dari APEC itu sendiri adalah meningkatkan kerjasama. Kerjasama di bidang ekonomi antar anggota APEC. Nah, APEC, model APEC ini itu diadakan kemarin dalam rangka untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak muda dari berbagai dunia tentang bagaimana APEC berjalan, forum APEC itu seperti apa, membahas isu-isu global terkini, dan juga melatih kita bagaimana cara bernegosiasi, terus public speaking, menemukan ide, solusi, bekerjasama dengan berbagai orang yang punya background beda-beda. Betul. Karena berasal dari negara yang berbeda juga, jadi kan punya background yang beda, cara pandang yang beda. Nah, di situ kita kolaborasi, gimana caranya menyelesaikan satu masalah yang penting, terutama tingkat global. Oke, jadi udah kebayang ya betapa berharganya pengalaman ini buat Hanan ya. Jadi untuk motivasi Hanan sendiri ikut kegiatan ini sebenarnya apa sih? Tentu terutama buat diri saya sendiri, karena saya merasa masih kurang ya. Pengalaman seperti ini kan justru mahal. Ya, betul. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kuliah di salah satu universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang sangat suportif sekali untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi. Pertama, background saya kan prodi program internasional. Jadi kegiatan internasional itu sangat diutamakan di prodi saya. Sangat didorong ya mahasiswanya untuk ikut kegiatan-kegiatan internasional. Kayak exchange, conference, terus ya ini kayak Youth Capacity Building kemarin ini itu sangat didorong. Itu justru akan melatih saya untuk bisa meningkatkan wawasan secara internasional tentang masalah-masalah yang ada sekarang ini. Nah, nggak cuma itu. Jadi kita juga difokuskan untuk bisa belajar seperti yang tadi saya sebutkan, itu untuk bernegosiasi, terus gimana caranya
mencari solusi dari sebuah masalah yang mungkin kompleks. Ya. Karena pandangannya kan beda-beda. Oke. Prodi itu karena kamu kelas internasional ya berarti nggak cuma didorong tapi memang kayaknya diharuskan ya untuk ikut-ikut keluar gitu karena setidaknya punya wajib 1 kali itu pengalaman internasional, entah itu conference, exchange, summer school atau lain sebagainya. Oke. Selain tadi itu berarti orang tua juga sangat-sangat mendorong ya untuk... Alhamdulillah sangat suportif, ayah, mama itu suportif banget. Itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu biasanya malah mereka yang ayo bang, udah ikut aja gitu. Gak apa-apa pengalaman buat kamu, buat CV gitu. Jadi alhamdulillah suportif banget. Nah, berarti kalau proses seleksinya sendiri bagaimana Hanan? Adakah syarat-syarat tertentu atau tahapan-tahapan khusus yang harus diikuti untuk bisa menjadi delegasi Indonesia dalam ajang ini? Syarat secara umum itu tentu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu sangat dipentingkan untuk bisa ikut acara seperti ini. Tak hanya ini, enggak cuman ini, itu ada kayak exchange itu kan syarat utamanya adalah bahasa Inggris. Cuman untuk seleksi kemarin itu adalah seleksi internal. Beruntungnya lagi, UMY itu punya TEC, Taiwan Education Center, yang sangat sangat aktif mendorong mahasiswanya untuk bisa ikut kegiatan seperti ini. Sama seperti kantor Aero, TEC itu juga ikut serta aktif mendorong mahasiswanya. Jadi saya cukup beruntung melalui seleksi internal. Ada beberapa calon yang dipilih oleh TEC. Oh, jadi dipilih nggak mendaftar langsung? Nggak. Jadi ada langsung ininya. Dapat rekomendasi gitu Ya, beberapa ada rekomendasi. orang. Jadi ada sebutan nama-nama yang dirasa itu tuh mampu untuk mengikuti program ini. Oh. Nah, alhamdulillah saya kepilih gitu. Tapi memang Hanan di TEC itu menjadi anggota di situ juga atau enggak? Enggak, saya mahasiswa biasa nih, enggak di TEC. Nah, terus prosesnya bisa dipilih itu bagaimana? Apakah Hanan punya relasi orang TEC atau apa? Ya, orang TEC itu sebenarnya cutting saya. Oh. Cuman waktu itu yang ikut calon sebagai calon delegasi itu ada beberapa pilihan mahasiswa. Jadi nggak cuma saya. Tapi alhamdulillah yang terpilih waktu itu saya. Dengan proses seleksi yang cukup ketat nggak? Kurang tahu ya, jujur kalau itu. Kalau itu kan internalnya TEC. Oh, oke. Jadi saya cuma merasa cukup beruntung dan alhamdulillah bisa ikut kesempatan mahal ini. Tiba-tiba dikabari aja kalau Hanan terpilih menjadi delegasi Indonesia nih. Jadi mungkin tips untuk yang selanjutnya itu kan mungkin bisa aktif menunjukkan nama, nama kepada kampus bahwa saya layak untuk mengikuti program seperti ini, dan siapa tahu salah satu dari teman-teman nanti kepilih juga untuk ikut menjadi delegasi. Berarti bukan karena tanpa alasan ya, tapi melihat Hanan ini udah sering banget aktif kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah ya. Sering ikut kontribusi dan berpartisipasi ya. Alhamdulillah ya. Oke, nah untuk persiapannya sendiri apa aja Hanan untuk menuju ke ajang ini? Cukup panjang ya. Dimulai dari persyaratan kayak dokumen-dokumen, sama persiapan tentang materi yang mau dibawa ke dalam acara ini. Waktu itu kita juga saya sempat briefing juga sama peserta satu lagi, Bang Bima. Itu kita mau ngapain di sana, acaranya ngapain, mau bawa apa. Jadi ya cukup panjang persiapannya. Dokumennya apa aja tuh yang diperlukan? Paspor, itu utama tuh. Kalau mau keluar negeri pasti harus pakai paspor. Visa, tiket, sama tempat tinggal. Semuanya ditanggung kampus? Ditanggung penyelenggara. Oh, penyelenggara malah. Jadi fully funded, alhamdulillah. Wow, tiket pesawat juga. Tiket pesawat, tempat tinggal, makan, antar jemput, jalan-jalan. Wow, ada jalan-jalannya juga. Alhamdulillah ada jalan-jalan ke Taiwan 101. Wow, berarti berapa hari dong di sana? Dari kapan sampai kapan? Sebenarnya acaranya itu tanggal 6 sampai 7. 6 sampai 7 bulan Juli. Bulan ini berarti ya? Ya, betul.
Tapi saya berangkat tanggal 5, pulangnya tanggal 10. Oke. Karena mau extend dulu. Wow, lama juga ya. Jalan-jalan dulu dong, nyampe Taiwan. Berapa hari tuh berarti jalan-jalannya? Jadi Taiwan dari penyelenggaranya itu ngadain jalan-jalan 1 hari doang tuh di tanggal 7. Oh, sebenarnya 1 hari aja jalan-jalannya. 1 hari doang jalan-jalannya. Itu ke Taiwan 101 tuh yang ada pokoknya gedung bagus banget. Terus tanggal 8 sampai 10 itu jalan-jalan sendiri, muter-muter. Berdua sama Bima itu betul. tadi. Sama ini ada alumni UMY ternyata di sana. Banyak juga ternyata di sana. Jadi ketemu alumni UMY, jalan-jalan di sana, diajak muter-muter, dijelasin. Oke. Berarti biayanya itu sendiri di luar. Kalau yang itu ya sendiri. Terus tiket pesawatnya pulangnya? Reimburse, full dibiayai. Jadi kita beli sendiri. Beli sendiri dulu, nanti nyampe sana baru diganti full. Nah dari uang tiket itu yang baru dipakai jalan-jalan. Oke. Lebih nggak? Alhamdulillah lebih ya. Bisa bawa oleh-oleh banyak ya? Banyak alhamdulillah. Kok nggak ada yang buat aku ya? Oke, Hanan, bisa diceritain pengalamannya selama ikut kegiatan tersebut di sana, isu apa aja sih yang disorot dari berbagai negara ini? Fokus utamanya waktu itu temanya kita bahas soal hak asasi manusia. Oke. Tapi kita terfokuskan pada atlet. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Bukan pengalaman pribadi sih. Saya kasus Kurnia Mega kemarin. Jadi saya pribadi itu suka sekali nonton olahraga. Oke. Cuman ada satu permasalahan apabila kita menjadi seorang atlet yang biasanya sering dihadapi. Mungkin nggak semua tapi biasanya sering dihadapi. Itu masalah kesejahteraan setelah mereka pensiun dari dunia olahraga. Contohnya kemarin kasusnya Kurnia Mega. Itu kan lagi sakit. Sampai dia rela menjual aset-asetnya dia, medalinya itu, piagamnya dia itu dia jual untuk biaya pengobatan, biaya bisa hidup. Dijual ya medali sama. Gitu banyak yang mau beli itu, sampai open bid. Jadi saya ngeliatnya miris, kasihan gitu kan. Akhirnya saya coba angkat di acara ini, yaitu tentang kesejahteraan atlet setelah mereka pensiun. Kenapa? Karena atlet itu bisa dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan untuk negara. Dia sudah berjuang mati-matian, mempersiapkan diri, mental, fisik, mengerahkan semua tenaga buat nama Indonesia tentunya. Nama Indonesia. Betul. Cuman seringkali, terutama para atlet yang tidak naik namanya, itu mengalami kesulitan. Iya, betul. Nah, jadi saya coba angkat memberikan solusi, yaitu dengan memberikan pelatihan. Itu ya solusinya. Ya, memberikan pelatihan kepada mereka, tetapi secara sustainable. Jadi tidak sekali jalan, namun berkali-kali, supaya program ini tuh jalan terus, nggak cuma berhenti sekali doang. Karena kan sekarang fokusnya adalah Sustainable Development Goals. Jadi saya coba ini tuh berkali-kali. Nggak cuma sekali, terus nanti supaya mereka itu punya kesempatan untuk mencoba buka usaha, menjadi entrepreneur, atau lain sebagainya, supaya mereka itu punya second income gitu, pendapatan kedua selain dari dunia olahraga mereka. Jadi setidaknya para atlet itu bisa diperhatikan, kesejahteraan mereka tuh harus bisa dipenuhi. Karena kan kesejahteraan kan salah satu hak asasi manusia, untuk hidup dalam kesejahteraan, punya pendapatan yang layak, tempat tinggal yang layak. Itu kan hak asasi manusia. Jadi saya coba angkat kasus ini dan alhamdulillah kemarin banyak negara yang setuju untuk mengangkat program ini. Apa aja tuh? Negaranya mana aja lupa tuh. Tapi alhamdulillah cukup banyak, ada mungkin 10-11 gitu, saya lupa. Wow, terus kelanjutannya gimana tuh dari negara yang setuju itu? Jadi ini kan pada dasarnya hanya model APEC ya. Kalau misalnya di APEC yang asli mungkin bisa diterapkan kayak gitu. Jadi ini kan model. Jadi kita cuma dikasih tahu begini loh.
forum APEC tuh seperti ini. Oh, oke. Kalian coba negosiasi program apa yang mau kalian angkat. Ya. Nah, coba kalian latihan. Wow. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi, terutama untuk anak-anak HI nih, misalnya yang mau jadi diplomat. Wow. Nah, program-program seperti ini tuh memberikan gambaran yang sangat bagus untuk gimana ya, dunia delegasi ya kan, Bagaimana dunia cara berdiplomasi. betul ya, kayak gitu-gitu. Tapi ini Hanan keren sih karena nggak dari HI tapi bisa ikut kegiatan ini, itu loh. Justru yang malah saya harapkan yang ikut serta dalam kegiatan seperti ini tuh nggak cuma Anak-anak HI, bukan cuma anak HI, anak hukum, tapi seluruh bagian dari mahasiswa UMY. Karena kan memang pada dasarnya kita kampus muda mendunia. Ya, betul. Kampus muda mendunia berarti kan harus setidaknya punya international exposure. Iya. Jadi harapan saya malah justru nggak cuma anak HI atau anak Kelas internasional juga. kelas internasional yang lain, mau itu IPEC, Iya. iGov atau lain sebagainya. Itu kan kita punya banyak tuh program internasional. Ikutlah program-program seperti ini. Bagus kok untuk kedepannya. Oke. Boleh diceritain lagi terkait pengalamannya mulai dari hari pertama mungkin sampai hari terakhir sampai pulang gitu. Apa aja kegiatannya? Jadi sampai Taiwan itu karena sudah malam. Kita tidur aja langsung. Nyampe di hotel tuh langsung tidur. Terus keesokan harinya tuh tanggal 6, hari pertama. Hari pertama itu kita dijelaskan tentang bagaimana cara kerja APEC. Bagaimana cara kerja forum APEC. Apa itu APEC? Ya. Mulai dari dasarnya. Kita dikasih tahu apa itu APEC. Terus anggotanya seperti apa, cara penyebutannya antar member itu seperti apa. Jadi kita ternyata bukan mewakili negara secara politik, tapi kita mewakili negara secara ekonomi. Kita mewakili ekonomi negara. Jadi antar anggota APEC itu ternyata sebutannya ekonomis, bukan delegates atau yang berbau-bau politik. Karena dalam APEC itu tidak melibatkan dunia perpolitikan internasional. Justru fokusnya adalah pengembangan khusus di dunia di bidang ekonomi. Lanjut itu kita juga ada networking cafe. Jadi ada itu di hari yang sama masih di tanggal 6. Itu kita disediain berbagai macam jajanan kecil. Jajanan kayak roti-roti, kue-kue, sandwich khas Taiwan. Khas Taiwan. Ada teh juga, cuma rasanya beda enggak. Nah, itu tuh kita sembari berkenalan satu sama lain. Kalian dari mana? Kamu dari mana? Terus bicara dikit-dikit soal kondisi negara. Namanya juga networking cafe, itu tujuannya. Terus selanjutnya itu kita udah selesai, pulang ke hotel lagi, baru besoknya sudah mulai latihan sidang APEC forum. Jadi delegasi Indonesia itu sebenarnya secara teknis ada 4 kemarin. 2 dari asli Indonesia, saya sama Bang Bima. 2-nya lagi itu orang Taiwan. Jadi orang Taiwan itu dilibatkan di masing-masing delegasi, seperti jatuhnya kayak LO, liaison officer, tapi tugasnya adalah menjadi delegasi. Jadi kita bisa saling kerjasama pas forumnya mulai. Nah, dari semua rangkaian perjalanan dan kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan tadi, nah momen apa sih yang paling berkesan bagi Hanan selama di sana tentunya? Momen yang paling berkesan itu pasti saat kita bertukar pendapat. Pas networking cafe atau pada saat forumnya sudah dimulai, model APEC sudah dimulai, sidang APEC sudah dimulai. Itu saya bisa mendapatkan banyak perspektif baru, pandangan baru, kacamata baru tentang bagaimana melihat dunia jauh lebih besar daripada apa yang sudah saya lihat sekarang. Ternyata dunia itu jauh lebih kompleks daripada yang sudah kita kira. Pandangan orang-orang tuh beda-beda, dan setiap pendapat itu tuh penting. Nah, pada saat seperti itu saya merasa, ini pengalaman yang sangat mahal, ini pengalaman yang sangat berharga, pengalaman emas
yang mungkin saya nggak bisa dapetin pada saat udah di dunia kerja. Ya, Jadi saya coba manfaatkan dengan sangat baik selagi saya masih bisa, selagi masih ada kesempatan. Dan tentu ini sangat berharga, nggak bisa dilupain pokoknya. Oke, jadi bukan momen jalan-jalannya ya yang paling berkesan ya. Itu berkesan, cuman yang paling berkesan ya pas ngobrol-ngobrolnya itulah. Oke, nah apa sih bagi Hanan yang menjadi tantangan tersendiri selama mengikuti kegiatan itu? Ada nggak yang sulit nih selama di sana? Tantangan utama bagi saya itu pertama bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya itu jadi setiap orang dari itu punya aksen yang beda-beda. Ada yang dari Amerika yang aksennya itu bagus tapi cara ngomongnya kenceng, lancar. ada yang dari Taiwan atau Thailand itu yang aksennya mungkin agak sedikit sulit dipahami karena jarang dengar gitu kan. Itu tantangan sendiri buat saya karena selama ini kan kita latihannya atau dengarnya yang lancar-lancar aja, yang oke-oke aja. Itu jadi tantangan sendiri. Terus pada saat mencoba untuk berbaur, karena setiap delegasi itu tuh punya keunikannya sendiri-sendiri, punya cara pandangnya sendiri-sendiri. Jadi saya mencoba untuk berbaur, saya mencoba untuk menyamakan opini, menyamakan pandangan, supaya tidak terlalu supaya tidak bentrok gitu. Nah itu yang jadi tantangan sendiri pada saat acara seperti itu. Mereka juga kayaknya mengalami itu deh, kayak. Saya yakin ya, pasti ya. Apalagi harus berbaur dengan orang dari berbagai negara dan budaya yang tentunya berbeda ya. Nah, oke, terakhir nih Hanan, boleh diceritakan rencana ke depannya atau mungkin harapan atau pesan mungkin untuk Sobat Muda Mendunia yang mungkin ingin juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Hanan ini. Silakan. Seringkali saya nanya ke mungkin yang lebih muda, itu adik tingkat, kenapa sih nggak ikut program ini? Misalnya ada kesempatan untuk ikut exchange, kenapa nggak daftar exchange? Kenapa nggak ikut program ini? Itu. Seringkali jawaban mereka adalah belum siap, ngerasa belum siap. Cuman kalau opini saya, mau sampai kapan? Sampai kapan kalian ngerasa nggak siap? Ya, betul. Setiap kali ada kesempatan, kalian pasti selalu ngerasa tidak siap. Saran saya adalah terabas aja dulu, coba aja dulu. Mau kedepannya itu nanti jadi satu pengalaman yang mungkin memalukan, amit-amit memalukan, atau mungkin jadi pengalaman yang berharga, kita nggak pernah tahu. Tapi kita justru akan menyesal kalau kita tidak pernah mencoba. Ya, betul. Karena kita nggak bakal tahu hasilnya nanti seperti apa. Siapa tahu nanti tiba-tiba dari pengalaman itu kalian ke depannya jadi diplomat yang tadi saya sebutkan, kayak gitu-gitu. Itu sangat berharga. Jadi coba aja dulu, jangan takut. Oke, luar biasa. Terima kasih Hanan atas pesan yang tadi disampaikan ya untuk Sobat Muda Mendunia. Nah, Sobat Muda Mendunia juga semoga apa yang disampaikan oleh Hanan, cerita-cerita pengalamannya bisa menginspirasi Sobat Muda Mendunia untuk bisa mengikuti jejak Hanan ini ya. Amin. Nah, Amin ya Rupa. Oke, terima kasih banyak Sobat Muda Mendunia sudah setia menyaksikan UMY Talks dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.